Legenda Timnas Malaysia, Shafei Sali puji Timnas Indonesia yang hadapi Tanzania, sekaligus ledek FAM. Timnas Indonesia menggelar laga uji coba menghadapi Tanzania jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sayang, skuad Garuda gagal meraih kemenangan usai ditahan imbang 0-0 pada laga yang berlangsung di Stadio Madia. Pertandingan Timnas Indonesia versus Tanzania langsung mendapat sorotan dari legenda Timnas Malaysia, Shafei Sali. Mantan striker Timnas Malaysia itu memuji Timnas Indonesia yang menggelar persiapan yang layak jelang kembali berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, pada saat yang bersamaan Timnas Malaysia juga melakukan laga uji coba. Skuad Harimau Malaya hanya menghadapi klub lokal pada laga uji coba mereka kali ini. Persiapan Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia adalah menantang lawan yang kuat yaitu Tanzania, tulis Shafei Sali. Sementara persiapan Malaysia menjelang kualifikasi Piala Dunia adalah menghadapi salah satu klub di Liga Malaysia, lanjut pemain berusia 40 tahun tersebut. Seperti ini yang terjadi jika orang di dalam FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia, adalah orang yang gagal mengurus tim, tegasnya. Jika kita tidak ingin tertinggal dengan Indonesia, maka FAM harus sehat dan bekerja keras, tutup Shafei Sali. Ahli sepak bola Vietnam, Quang Huy, tak sepakat dengan penilaian banyak orang soal kualitas permainan Timnas Indonesia yang meningkat pesat belakangan ini. Menurutnya, permainan skuad Garuda masih biasa saja. Dia bahkan menilai penampilan pasukan Shin Tae-yong belum lebih baik. Quang Huy pun menyoroti keberadaan para pemain naturalisasi yang menurutnya belum bisa mendongkrak lebih permainan tim. Dan bahkan Indonesia, sebelum terlihat lebih baik berkat pemain naturalisasinya, ujar Quang Huy. Mereka juga masih bermain jelek meski banyak pemain naturalisasi, imbuhnya. Padahal, berdasarkan fakta Timnas Vietnam sudah berkali-kali dikalahkan Timnas Indonesia. The Golden Star Warriors, julukan Timnas Vietnam, dipecundangi Timnas Indonesia mulai dari Piala Asia 2023 hingga di kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin. Dua kekalahan Vietnam dari Timnas Indonesia, di kualifikasi Piala Dunia 2026 bahkan berampak pada pemecatan pelatih mereka sebelumnya yakni Philip Troussier. Legenda sepak bola Belanda sekaligus pemenang Ballon d'Or 1987, Ruud Gullit yakin salah satu pemain keturunan, Tom Haye dapat memberikan nilai lebih untuk Timnas Indonesia. Ia menilai pemain berdarah Belanda itu mampu memberikan pengalaman bertanding di level Eropa untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda. Ruud Gullit menilai pesepak bola yang resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah proses naturalisasinya rampung pada Maret 2023 itu kenyang pengalaman bermain di Eropa. Tom Haye lagi di usia matang, Tom Haye punya pengalaman yang diterima dari Eropa, dari Belanda, dari SC Heerenveen, kata Ruud Gullit ketika ditemui media Belanda perihal pemain keturunan. Dan Belanda sangat senang dengan adanya satu pemain seperti Tom Haye bermain untuk Timnas Indonesia. Saya ikut senang ada pemain berdarah Indonesia yang bermain di Eropa mau membela tanah kelahiran Indonesia, ucap mantan pesepak bola yang kini berusia 61 tahun itu. Ada kabar baik terkait kejelasan bisa atau tidaknya kiper FC Dallas, Martin Paes dalam membela tim nasional, Timnas Indonesia saat melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut pemaparan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ada peluang Paes bisa turun melawan Irak pada 6 Juni 2024 mendatang. Seperti yang diketahui, pemain berposisi kiper itu saat ini masih mempunyai persoalan yang harus diselesaikan di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, untuk membela Timnas Indonesia. Jadi, PSSI pun saat ini tengah mengajukan banding ke CAS terkait masalah Paes tersebut. Untungnya Paes saat ini sudah berstatus warga negara Indonesia, WNI. Hal itu jelas akan membantu PSSI untuk memuluskan upaya banding naturalisasi Paes ke pihak CAS. Tidak heran jika Shin Tae-yong masih berharap Martin Paes semua permasalahan di CAS bisa selesai sebelum laga melawan Irak. Ia pun merasa peluang Paes membela Garuda di laga melawan Irak pada matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2025 zona Asia itu mencapai 50-50. Memang saat ini 50-50. Saya tidak bisa menjawab kepastiannya seperti apa, kata Shin Tae-yong di Jakarta, Selasa, 28 Mei 2024.
Jadi, saya mohon doanya dari fans sepak bola Indonesia agar dia bisa bermain kali ini, sambung ST. Pemain keturunan Timnas Indonesia, Kenzo Goutmin memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia menjelang melawan Filipina dan Irak. Ia berharap tim Garuda memberikan yang terbaik dan bisa lolos round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti dalam komentar Instagram, Kenzo Goutmin memberikan dukungan lewat komentar Instagram Nathan Choeaon. Kenzo Goutmin mengucapkan selamat bertanding untuk Indonesia. Ia berharap Nathan dan kawan-kawan memberikan yang terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selamat bertanding dan berikan yang terbaik untuk Indonesia, semoga melangkah lebih jauh, ujar Kenzo Goutmin. Pemain Irak Mohanad Ali remehkan Timnas Indonesia, tak ada yang sulit buat kami. Striker tim nasional, Timnas, Irak, Mohanad Ali sesumbar menjelang berhadapan dengan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ali menegaskan, singa Mesopotamia julukan Timnas Irak siap mengaum dalam laga tersebut. Irak akan bersua dengan Timnas Indonesia dan Vietnam dalam 2 laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam 4 laga sebelumnya di grup F, Timnas Irak belum terkalahkan sehingga bisa mengunci tiket menuju putaran ketiga. Sebab itu, Ali sesumbar mengatakan laga mendatang tidak akan menjadi beban bagi Timnas Irak. Tidak ada yang sulit dalam sepak bola dan kami, para pemain, akan memberikan segalanya untuk membuat para penggemar senang di pertandingan tersebut, lawan Indonesia, kata Ali dikutip dari Win-Win, Senin, 27 Mei 2024. Mohanad Ali sendiri sempat mencetak 1 gol kala Timnas Indonesia digilas Irak, 1-3, di Piala Asia 2023. Pemain berusia 23 tahun itu kini akan kembali menghadapi skuad Garuda dalam waktu dekat. Mewakili Irak, baik di tim utama atau tim Olimpiade, U23, adalah suatu kehormatan bagi setiap pemain, ujar Ali. Geliat penambahan pemain naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia mendapat sorotan media Filipina. Nama-nama pemain keturunan yang bermain di Liga Top Eropa tak hanya mulai populer di Indonesia, tetapi juga di Filipina. Hal ini terkait dengan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia akan bertemu dengan Filipina pada pertemuan kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Filipina akan menghadapi kesulitan dalam pertandingan menghadapi Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, demikian judul yang ditampilkan Nielsen Sport. Kedatangan pemain keturunan di skuad Timnas Indonesia membuat kekuatan baru sehingga dianggap sebagai alarm kewaspadaan untuk Filipina. Tingkat rivalitas antara kedua tim dalam waktu dekat mungkin akan berbeda karena keduanya mengalami banyak perubahan, tulis Nielsen. Tidak bisa dipungkiri, program naturalisasi yang tengah dilakukan PSSI memang berdampak instan pada kemajuan Timnas Indonesia. Terbukti, pasukan Sintayong yang diperkuat oleh sejumlah pemain keturunan yang dinaturalisasi mampu tampil impresif dalam ajang Piala Asia 2023 beberapa waktu lalu. Kita bisa melihat apa yang terjadi di sepak bola Indonesia, khususnya di tim nasional, mereka melakukan perubahan yang sangat pesat, tambahnya. Jika kita, Filipina, tidak bisa bersiap dengan baik maka jangan heran jika Indonesia mengalahkan kita, tegasnya. Program naturalisasi pemain keturunan Indonesia terus menyedot perhatian dunia. Bahkan media Vietnam sampai kaget dengan kesuksesan PSSI terkait naturalisasi pemain. Media Vietnam, Sohak VN,